Alhamdulillah di 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita masih diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dapat mendirikan qiyamul lail. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kaum maraton yang ikut 3.000 penuh, tapi mulai pertengahan masih tinggal setengah. Yang mencapai garis finish pasti juga apa? Yang sedikit itu yang luar biasa. Insya Allah kita sampai finish selesai, tetap istiqomah, tetap semangat untuk menjaga qiyamul lail kita. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena memang ternyata di 10 terakhir bulan Ramadan itu justru di sini yang paling istimewa. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Aisyah. Aisyah pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashril awakhir min Ramadan shadda min zarahu wa qama lailahu wa ayqadha ahlahu." Kata istri beliau Aisyah pernah cerita, dulu Nabi Muhammad SAW bila masuk 10 terakhir, syadda mizarahu, dikencengin di tali kainnya. Syadda dikencengin mizarahu, izar ini kain. Jadi kalau baju yang di atas ini namanya rida, yang di bawah namanya izar. Makanya kita suka nyebut izar itu sarung. Itu celana juga disebut izar bagian bawah. Nah, Rasul kata Aisyah, kalau sudah masuk di 10 terakhir, syadda, kencengin kain. Masuk dikencengin kainnya apa? Ada yang bilang kalau kita kain dikencengin berarti semangat. Coba aja bayangin kalau kita sholat kain berdodoran, kita terus kita masih. Sumpah kita pengen berhenti aja kain berdodoran, nggak enak. Celana berdodoran, sholat nggak enak. Tapi kalau mantap, itu menunjukkan apa? Semangat. Yang kedua ada yang mengatakan syadda mizarahu, dia tidak mendekati istrinya. Jadi 10 terakhir Nabi nggak itu istrinya lagi, nggak berhubungan lagi. Kenapa? Dia etikaf di 10 terakhir. Orang kalau etikaf tidak boleh berhubungan. Jadi setiap 10 terakhir Nabi tidak pernah berhubungan lagi dengan istri. Dia syadda mizarahu, yaitu melakukan etikaf. Yang kedua, wa qama lailahu, malamnya dipenuhkan, dihidupkan. Kalau kita di kemarin jam 9 dan 10 tidur, mestinya 10 terakhirnya nggak tidur lagi, agak malaman. Jadi qama lailahu, malamnya itu lebih banyak begadang. Yaitu begadangnya maksudnya baca Quran, zikirnya, banyakin panjangin wiridnya, itu lebih banyak. Qama lailahu, dibangun, itu malamnya dia hidupkan. Wa ayqadha ahlahu, kata Aisyah, dan membangunkan keluarganya. Nabi biasanya kalau 10 hari pertama sampai ke 20 dia sholat. Sudah mau mendekati subuh baru dibangunkan keluarganya ikut sholat. Tapi kalau 10 terakhir dari awal sudah dibangun. Artinya betul-betul bukan hanya beliau saja, tetapi juga mengajak keluarganya untuk lebih semangat di 10 terakhir. Tentunya kita kalau kayak Nabi agak susah, nggak mendekati istri 10 terakhir berat juga. Kemudian menghidupkan lebih banyak malam susah, bangunin keluarga semua susah. Paling tidak lebih semangat di 10 terakhir. Jadi jangan malah kendor. Ini banyak di masjid-masjid di Masya Allah di masa dia masuk. Saya pernah di masjid belum 10 terakhir baru masuk hari ke 10 pertama tinggal 10, bukan 10 sok 10 orang. Makanya kita ini kebanyakan diundang di Skype setelah 10 kesana jarang undangan. Kenapa? Mau sepi jamaahnya bukan. Padahal 10 terakhir itu mestinya lebih. Tapi kalau kita semoga saja ya, mungkin banyak saudara kita yang mudik pulang kampung karena memang 10 terakhir sudah mulai banyak yang libur mudik. Tapi yang aneh ketika kita mudik di kampung juga sepi.
kirain musim kampung tambah ramai, orang pada Jakarta pada buru. Ternyata di kampung juga pada sepi. Tapi kita terus ngobrol, jangan-jangan ke Mekah kan? Karena di Mekah Madinah 10 terakhir penuh, 10 terakhir itu dari awal Ramadan sampai sekarang itu sekitar sudah 25 juta yang mana masuk pulang pergi sehari nyampe 500 ribu per hari orang umroh. Penuh 10 terakhir tiket naik, hotel bisa 3 sampai 4 kali lipat harganya. Oh ternyata orang-orang baru aku seperti ke Mekah ternyata setelah diteliti kenapa itu Mekah? Oh ternyata Mekah itu 10 hari pertama 1 sampai 20 1 malam 1 juz. Kalau Madinah malah 1 malam itu dari 1 sampai tanggal 20 1 juz setengah. Tapi kalau di 10 terakhir ditambahin lagi 10 rakaat lagi. Tadi dari 1 sampai tanggal 20 rakaat, 10 terakhir ditambah 10 rakaat, ditambah hampir setengah juz. Jadi di malam 10 terakhir 33 rakaat muslim tidak. Ayatnya per malam 2 juz. Tapi 1 juz setengah untuk Mekah, untuk Madinah 2 juz. Oh itu ternyata resepnya. Boleh juga mungkin akidah yang ditambah 10 terakhir 10 rakaat. Ayat yang ditambah juga insya Allah tambah pasti berkembang itu tadi kan kalau yang sudah ada cukup kita istiqomahkan luar biasa. Ini sudah istiqomah ini sudah 5 sok ini masih 5 sok masya Allah. Insya Allah Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir apa sih yang dilakukan Nabi kalau disebut terakhir selain menambah semangat? Yang pertama Nabi kalau disebut terakhir tadi dia melakukan iktikaf. Yang paling bagus iktikaf itu 10 hari dari malam sampai Idul Fitri. Tapi kalau tidak bisa, tidak harus 10 malam. Boleh jadi selama tadi kita masuk di sini niat iktikaf sampai selesai sholat sudah dapat iktikaf. Jadi banyakin ke masjid, banyakan melakukan iktikaf. Kita oleh Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu bil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi Muhammad dulu kalau masuk 10 terakhir melakukan iktikaf sampai meninggal dunia. Jadi tiap tahun Nabi itu kan mendapatkan Ramadan 9 kali. 9 tahun Rasulullah SAW melakukan iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Kemudian setelah beliau meninggal, para istrinya juga melakukan iktikaf. Berarti perempuan juga bisa melakukan iktikaf. Yang penting suami atau istri yang melakukan iktikaf tidak boleh mentelantarkan kewajibannya. Jangan sampai istri iktikaf, suami malam-malam bikin nasi goreng sendiri, sahur susah, berenang aja. Kenapa Pak? Istri iktikaf, oh jadi susah. Ya, dengan ibu kalau saya iktikaf. Ikut ngurusin suami untuk sahur, anak untuk sahur itu lebih utama. Alhamdulillah ini amalan yang pertama iktikaf. Yang kedua memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak baca amalan dari Nabi Muhammad. Apa itu? Yang tadi dibaca sama Bilal kita. Riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, maka aku idza ra'aitu lailatal qadr, ya Rasulullah saya melihat malam lailatul qadar 10 terakhir, apa yang harus saya baca? Banyaklah kamu membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Itu amalan banyak. Malam ini kalau kita baca Quran, kalau capek pikirnya apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Boleh baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Ini boleh. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Yang lain banyak sama Bilal kita. Itu adalah yang dianjurkan untuk banyak dibaca. Yang ketiga, perbanyak doa. Banyakin doa. Doa apa saja. Karena Lailatul Qadar ini atau malam-malam 10 terakhir ini kemungkinan terjadi Lailatul Qadar turunnya para malaikat karena jadi malaikat wa fiha fi rabbihim kulli apa yang dibaca oleh imam kita. Di situ turunnya malaikat. Untuk apa malaikat turun?
Pertama, untuk menyaksikan ibadah orang-orang yang beribadah. Yang kedua, mengaminkan setiap orang yang berdoa. Makanya banyak kita berdoa di malam-malam 10 terakhir. Apa saja, doa urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan apa, semua kita 10 terakhir adalah waktu perbanyak doa. Ya kalau Tuhan kadang-kadang terbatas, apalagi perempuan nggak bisa sholat kalau lagi haid, banyakin doa. Sholat nggak bisa baca Quran, tapi bisa baca zikir dan doa. Itu adalah yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkan berdoa di malam 10 terakhir ini. Ini merupakan hal yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apa? Jangan meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga kita, yaitu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti menghidupkan setengah malam, dan siapa yang sholat subuhnya juga berjamaah, dia seperti menghidupkan satu malam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Siapa yang malam itu sholat isya dan subuhnya berjamaah, lalu malam itu terjadi Lailatul Qadar, lalu nasibun min Lailatul Qadar, dia pasti dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Dan sekarang jangan sampai lupa. Subuh isya terus berjamaah. Yang lain itu yang bagus, tapi ini yang paling istimewa karena malam 10 terakhir kemungkinan Lailatul Qadar. Yang terakhir, jangan ditinggalkan sholat tarawih. Jangan ditinggalkan sholat tarawih. Saya capek apapun jaga. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, dikatakan beliau berkata, riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dengan sanad hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Man shalla ma'al imami hatta yansarifa usibalahu qiyamul lailatin, kata Rasulullah SAW. Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih dan bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai. Jadi usahakan jangan tinggalin di tengah jalan. Baru berapa pindah harus berjalan sampai selesai. Hatta yansarifa, sampai imam selesai. Terus istirahatkan. Kalau siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, terus ibadah di wajah lain utibalahu, dihisap baginya, dihitung baginya, dituliskan baginya, qiyamul lailah, seperti menghidupkan satu malam. Jadi kalau kita sholat tarawih sampai selesai imam, witir selesai, lalu malam itu Lailatul Qadar, kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar, malam yang menjadikan kita mulia di dunia wal akhirah, malam yang menjadikan perubahan nasib kita menjadi baik dunia wal akhirah, malam yang membuat kita penuh berkah dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, wa a'idna 'alaina sininan ba'da sinin wa 'awahum ba'da awam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.